Kali ini kita akan bicara tentang Powell speech, di mana dia akan berhadapan dengan Kongres dan juga sekaligus akan menjadi pusat perhatian market, terutama kaitannya dengan tingkat suku bunga yang akan dilakukan atau diputuskan di pertemuan bulan Maret nanti. Oke, satu hal yang cukup jelas adalah Powell akan memberikan pernyataan kurang lebih mirip dengan apa yang dinyatakan saat press conference di FOMC terakhir, yaitu di tanggal 2 Februari, di mana semua tindakan ataupun kebijakan yang akan dilakukan oleh Fed dalam hal ini menunggu semua data keluar. Semua mata akan tertuju pada pernyataan Powell di hadapan Kongres yang akan muncul di malam nanti, kurang lebih di jam 00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita akan sedikit mengulas karena semua sudah kita rangkum di hari Senin atau di tayangan yang sempat kami tayangkan tadi pagi, dan apa saja aspek-aspeknya, terutama salah satunya adalah terkait dengan bagaimana tindakan hawkish atau less hawkish dari Powell itu sendiri. Ya, akhirnya kita akan ketemu dengan non-farm payroll di hari Jumat, tapi sebelum itu ada testimoni Powell yang akan berhadapan di hadapan Kongres dan semua mata akan tertuju ke Powell. Meskipun di pagi hari akan ada keputusan suku bunga dari RBA, di mana kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point atau 0,25%. Nah, masalahnya di sini adalah bagaimana dengan Powell? Apakah Powell akan memberikan pernyataan yang lebih hawkish dari pertemuan sebelumnya, atau memang dia cenderung tetap dalam kondisi yang netral, atau dalam hal ini tergantung kepada data? Oke, berikut ulasan yang harus kita simak terlebih dulu sebelum kita berhadapan dengan testimoni Powell malam ini. Ya, ini adalah hal yang harus Anda ketahui sebelum testimoni Powell, di mana press conference pertemuan FOMC terakhir menyoroti tentang disinflasi dan juga tenaga kerja yang masih cukup solid. Keputusan berikutnya dikatakan akan bergantung kepada data ekonomi. Data seperti apa yang sebetulnya akan dinantikan? Ya, semuanya terkait dengan inflasi dan juga pasar tenaga kerja. Dan minggu ini kurang lebih kita akan dapatkan data non-farm payroll. Kemudian data setelah FOMC press conference tanggal 20 Februari yang lalu ternyata dirilis dengan data NFP Januari yang rilisnya sangat mencengangkan atau sangat mengejutkan dengan angka 517.000. Padahal sebelumnya hanya dirilis di angka 260.000. Tentunya hal ini yang membuat khawatir kepada Fed, tapi sekaligus sebetulnya memberikan catatan bahwasanya mereka tidak sedang dalam kondisi resesi dan bahkan ekonomi kecenderungannya cukup kuat. Tapi apa betul seperti itu? Karena di sisi lain ada masalah dengan inflasinya. Inflasi yang sempat nyaris mencapai 2 digit, kemudian berangsur-angsur mulai penurunan, dan bahkan terakhir sempat turun kembali di angka 6,5%. Dan bahkan data yang ditunjukkan di inflasi Januari menunjukkan angka 6,4%. Meskipun waktu itu kondisinya adalah data yang kecenderungannya sedikit di atas ekspektasi. Tapi kalau kita compare atau kita bandingkan dengan data bulan sebelumnya, justru ini relatif lebih lunak. Hanya saja catatan khususnya yang harus digarisbawahi, yaitu data yang kecenderungannya stuck alias stagnan. Jadi apakah disinflasi ini betul-betul berlanjut apa tidak, itu yang diharapkan oleh Fed. Tentunya seperti apa yang dikatakan oleh Powell juga sebelumnya, bahwasanya disinflasi yang berlangsung bisa setidaknya memaksa Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga kalau memang itu terjadi. Tapi sayangnya dengan angka yang stuck di angka 6,4%, hal ini menunjukkan ada kekhawatiran terbaru di mana dengan angka NFP 517.000 berarti juga akan memicu terkait dengan kenaikan inflasi yang signifikan di pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, setelah rangkaian pertemuan, kemudian data NFP yang kemarin sempat melonjak 517.000, di akhir minggu ini diharapkan angkanya kembali turun di angka 200 ribuan. Nah, masalahnya apakah ada revisi yang cukup besar di situ? Ya, beberapa pengamat menilai bahwa kondisi NFP di bulan Januari kemarin adalah seasonal. Jadi artinya tidak konkret atau tidak terlalu besar. Nah, terutama terkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Kashkari atau Neil Kashkari yang mengatakan bahwa mereka tidak akan terfokus hanya dari satu data saja. Nah, dengan data yang tersebut tadi, NFP 517.000, lalu kemudian inflasi terakhir stuck di 6,4%. Apakah ini berarti menandakan Fed akan kembali terbuka untuk kenaikan suku bunga jumbo lainnya? Well, hal tersebut bisa saja terjadi. Kemudian harus kita ketahui lagi adalah teka-teki siapa yang akan menggantikan sosok Brainard atau Lael Brainard. Dia adalah sosok wakil ketua yang kecenderungannya
lebih kepada sikap dovish, tapi dengan keluarnya Lael Brainard untuk bergabung dengan tim penasihat ekonomi Joe Biden, maka kemungkinan sosok figur penggantinya inilah yang akan dinantikan. Ada beberapa isu, ada beberapa rumor yang bisa dibilang menjadi calon penggantinya, salah satunya adalah Williams. Ya, sosok Williams sendiri sebetulnya adalah sosok yang cukup hawkish dalam kondisi saat ini. Nah, ini berarti ada kecenderungan bisa saja akan mendorong Jerome Powell untuk juga bersikap agresif. Tapi selain Williams, ada beberapa kandidat lain yang juga profesor. Dan itu adalah pilihan dari pemerintah. Tapi kita belum tahu siapa yang akan menjadikan atau menggantikan posisi Lael Brainard berikutnya. Nah, akankah keluarnya Brainard ini bisa mendorong Powell sedikit keras terhadap kebijakan ekonomi? Karena secara tidak langsung data ekonomi yang cukup kuat juga ekspektasi inflasi yang meningkat justru memberikan harapan ataupun memberikan paksaan kepada Powell untuk bertindak lebih agresif kembali. Dan inilah dua pernyataan hawkish yang paling disoroti pasar. Yang terakhir adalah dari Christopher Waller yang ternyata beralih kepada sisi hawkish, di mana dia bilang bahwasannya dia akan mendukung kenaikan lebih lanjut jika memang datanya cenderung menguat. Dan ini berarti masih tetap konsekuen dengan apa yang disampaikan oleh Powell dalam hal ini adalah dalam press conference FOMC 2 Februari yang lalu. Lalu kemudian apa yang harus diketahui tentang before versus after dari Fed itu sendiri? Termasuk juga bagaimana market mulai mengantisipasi kenaikan suku bunga di pertemuan berikutnya. Oke, 4 kali kenaikan jumbo beruntun 75 basis point itu sudah dilakukan Fed tahun lalu. Kemudian yang terakhir, yang terbaru di 2 pertemuan terakhir adalah kenaikan dengan 25 basis point. Nah, masalahnya adalah dengan data ekonomi yang cukup tangguh tadi, apakah itu akan terbuka kembali untuk naik 50 basis point atau tidak? Itu yang sedang dinantikan oleh pasar. Tapi sejauh ini, pricing in kurang lebih 76% memperkirakan kemungkinan naik 25 basis point untuk pertemuan bulan Maret, sementara 24% memperkirakan kemungkinan naik 50 basis point. Pasar tentunya akan mengharapkan testimoni Powell besok atau di malam hari nanti, itu akan memberikan petunjuk tentang kondisi tenaga kerja bagaimana atau bahkan inflasi yang bagaimana yang sekiranya bisa memaksa Powell ataupun teman-temannya di dalam Federal Reserve untuk kembali menaikkan 50 basis point. Tentunya hal tersebut yang akan memberikan petunjuk sehingga nantinya data yang akan dirilis di hari Jumat kemungkinan langsung disoroti oleh pasar. Oke, inilah fokus data untuk event hari ini. Jadi semua tertuju pada keputusan suku bunga dari RBA yang diperkirakan naik 25 basis point. Kemudian juga di malam harinya akan dilanjutkan dengan testimoni Powell. So, hawkish yang akan dikeluarkan dari pernyataan Fed atau dalam hal ini adalah Powell akan menguatkan US dollar, sementara emas, pasar saham, dan juga currency lain akan mengalami penurunan. Sementara di sisi lain, dovish atau less hawkish side kemungkinan akan melemahkan US dollar sehingga akhirnya memberikan keuntungan pada emas, saham, ataupun currency lain. Tentunya Anda masih ingat dengan video tayangan kami kemarin di mana kami sempat membahas terkait dengan non-farm payroll. Apakah mungkin itu adalah data yang bisa dibilang menguat secara seasonal dan itu kembali tertuju kepada data yang sebelumnya sempat dirilis sangat sempurna atau sangat fantastis. Anda bisa lihat di Agustus 2022, di mana areal kenaikan atau kurang lebih data aktualnya dari 398 yang diperkirakan turun ke 250.000 ternyata naik ke 528.000. Tapi apa yang terjadi berikutnya adalah kondisi yang sebaliknya. Artinya di sini teman-teman bisa lihat setelah 500 ribuan dia kembali ke sisi 300 ribuan. Jadi ini pula yang memungkinkan kondisinya adalah seasonal, sehingga nantinya diharapkan data non-farm payroll di hari Jumat nanti bisa saja terjadi revisi yang cukup besar, lalu kemudian data aktualnya juga dirilis ditekan kembali di bawah 300 ribuan. Dan itu yang akan membuat kondisi lapangan pekerjaan yang tadinya cukup keras, kemungkinan diperkirakan akan sedikit melunak. Dan akhirnya, kemungkinan itu yang akan menjadikan euforia bagi market, terutama pasar saham yang kemungkinan rally di akhir pekan, lalu kemudian juga mungkin emas akan menyusul kemudian. Tapi masalahnya sebelum itu tentunya kita masih mengincar ataupun ingin mendengarkan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Powell. Apakah dia akan memberikan petunjuk itu atau tidak? Yang jelas semua market akan tertuju kepada pernyataan dari sosok Powell itu sendiri.
Dan kembali dengan outlook dari US Treasury Yield yang sampai malam ini di jam 12.53 waktu standar Jepang atau Japan Standard Time. Anda bisa lihat di sini kondisinya sendiri sebetulnya US Government Bond Yield atau US Treasury Yield-nya sedang mengalami kenaikan ya. Dan saya tidak akan kaget kalau memang ternyata dia akan naik, dan itu berarti pertanda sebagai posisi yang memungkinkan dari ini ya. Jadi istilahnya kita menganggapnya sebagai kondisi rebound ataupun retest dari area resisten. Nah, masalahnya adalah seberapa tinggi atau seberapa besar itu akan bergantung dari kekuatannya. Tapi yang kita perkirakan berikutnya, dia akan lanjutkan penurunan kalau memang ternyata dia tidak mampu naik lebih tinggi daripada 4%. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, sebetulnya ini juga tergambarkan dari kondisi daily-nya. Di mana kondisi daily justru kita sudah bahas kemarin ada bearish engulfing, jadi memang seharusnya mengalami penurunan. Tapi Anda bisa lihat di sini ternyata penurunannya cenderung tertahan di level support. Jadi kita agak berbayang di sini ada kemungkinan potensi rebound-nya juga terjadi. Tapi kalau memang ternyata berhasil ditutup dengan bearish, maka kita akan dapatkan tekanan tersebut sampai besok malam. Tapi saya ragunya adalah dengan kondisi statement dari Powell. Maka dari itu dengan pernyataan yang hawkish ini akan mengalami kenaikan ataupun secara teknis dia akan rebound dan menutupi bearish engulfing sebelumnya. Kemudian dari sisi USD sendiri atau dolar sendiri memang cenderung turun persis dengan perkiraan kita. Jadi kemungkinan ini memang dikondisikan bisa kadang-kala mungkin bisa tembus langsung atau hanya sekedar singgah di level supportnya. Jadi kita sebut saja dengan pullback, tapi kemudian kalau sampai nanti malam atau katakanlah sampai akhir dari sesi Asia atau sesi Amerika malam ini justru dia berhasil tutup dengan katakanlah bearish candle, maka kemungkinan besoknya bisa saja terjadi reverse-nya. Dan semua terkait dengan pernyataan hawkish dari Powell yang bisa membuat semua berbalik arah. Tapi kalau kita lihat dari grafik 4, ini masih kecenderungannya masih bisa turun. Tapi hati-hati 104.10 karena sampai saat ini terjadi di 104.28. Apa yang akan terjadi atau yang bisa terjadi? Kemungkinan posisinya kalau memang dia gagal untuk terjadi penurunan lebih lanjut, maka dia siap-siap untuk terjadi rebound ya. Jadi kalau dia tidak berhasil turun, maka yang dikhawatirkan berikutnya inilah potensi double bottom sehingga akhirnya nanti dia justru mengalami kenaikan kembali. Jadi mana yang akan terjadi tergantung dari semua pembicaraan dari Powell itu sendiri. Tapi untuk saat ini yang kita lihat adalah kondisinya sideways tapi dengan kecenderungan menyentuh ataupun mendekati level support.